Jadi siapa yang nggak bisa? Milenial semuanya, pegawai negeri semua bisa beli rumah. 1,6 sampai dengan ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Halo Mas Aldi. Halo Pak, apa kabar? Selamat sore nih, Mas Aldi. Sore, Pak Lokcai, Pak Sidi. Ya, saya sekarang ditemenin sama Pak Sidi nih, Pak. Iya. Ya, saya udah dengar cukup lama tentang kota Podomoro Tenjo. Kalau nggak salah ya, informasi yang terakhir saya dengar sekitar beberapa hari lalu, itu 1.300 unit rumah terjual. Sekarang udah 1.400 Pak, per kemarin ya. Yang benar Pak? Iya betul. Waduh, kalau gitu, kalau saya mau beli nggak kebagian ntar Pak, gimana? Tenang, buat Pak Lokcai ada pasti. Kayaknya harus cepetan. Iya. Apa sih yang bisa membuat proyek ini jadi begitu fenomenal seperti saat ini, Pak? Iya, Pak Lokcai sendiri tadi udah mau beli ya ini ya, pas lihat ini ya, rumah ini ya. Iya. Jadi taman kita luas, nih kita bisa duduk-duduk sore, ya. Jarang-jarang kan rumah seperti ini. Nah, jadi yang pertama Pak, memang itu market dari pasar untuk properti kelas ini memang masih sangat besar, ya. Terutama untuk pembeli rumah pertama. Apalagi juga harganya terjangkau, Pak. Harga kita mulai 200 jutaan sampai dengan 700 jutaan. Jadi sangat terjangkau, diangsur 36 kali. Nah, jadi pasar market untuk pembeli rumah pertama itu masih sangat besar. Ya. Yang kedua untuk pasar milenial, Pak. Milenial juga sekarang sudah mulai terbuka, melek, sadar, ya. Bahwa waktu berjalan cepat sekali, ya. Mereka mau tidak mau harus memiliki rumah, Pak, untuk keluarga mereka. Apalagi di saat pandemi ini kan mereka agak slow down untuk pengeluaran. Nggak ada ngopi-ngopi lagi berkurang, ya. Beli-beli yang branded juga berkurang, ya. Nah, mereka bisa spend. Karena angsuran kita kan sekarang mulai hanya 1,6 juta, Pak, lewat KPR. Jadi siapa yang nggak bisa? Milenial semuanya, pegawai negeri semua bisa beli rumah. 1,6 sampai dengan ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ya. Untuk rumah ini nih, itu sekitar 5 juta angsurannya. Dapat luas tanah yang besar seperti ini. Nah, itu dari pasarnya, Pak. Yang kedua, memang juga dari yang tadi, harganya terjangkau. Dan kita emang mengeluarkan ya, di masa pandemi ini, Pak, cocok konsepnya. Nah, kalau Bapak lihat, ini rumah kita ini, konsepnya ini semi-detached. Kalau tadi kata Pak Sidi apa, Pak? Betul Pak, jadi dengan desain semi-detached, kita bisa mendapatkan cross ventilation, pengudaraan alamiah yang bagus, karena ada 3 sisi bukaan, juga dapat pencahayaan alami, yang mana tentu mencerminkan rumah sehat ya. Iya, begitu Pak. Jadi kita menjual ini kan rumah badan nih ya, tapi serasa kita memiliki rumah hook, rumah di hook seperti itu. Dan tadi benar kata Pak Sidi, ini mendatangkan cross ventilation, udaranya sejuk, intinya ujungnya akan menjadi memberikan kesehatan buat kita, Pak. Seperti itu. Nah, itu dari konsepnya kan. Nah, terus ditambah lagi memang ini jarang-jarang kita sebagai developer Agung Podomoro ya, Pak, mengeluarkan rumah yang sangat terjangkau, Pak, harganya. Biasanya Agung Podomoro memang kita bermain di kelas menengah. Tapi khusus masa pandemi ini karena kita lihat kondisi kemampuan pasar, daya beli masyarakat, kita keluarkanlah rumah yang sangat terjangkau tapi disupport fasilitasnya, fasilitas premium seperti itu. Jadinya orang-orang jadi merasa, waduh, ini rumah terjangkau ya, rumah murah, tapi fasilitasnya ada deluxe clubhouse, ya, dilengkapi ada private cinema semuanya, ya. Terus juga ada green belt, ya nanti deh itu kelebihan proyek lain itu. Nah seperti itu, jadi mereka merasa wah ini worth it sekali, seperti itu. Dan ini konsep rumah
bertumbuh ini ya, ini sangat luas tanahnya. Jadi sekitar 8 kali 20. Ini yang harganya sekitar 500 sampai 600 juta. Jadi kenapa kita bikin rumah konsep growing house seperti ini? Karena yang pertama supaya harganya tetap terjangkau, Pak. 500-600 jutaan saja, ya. Nah, yang kedua, nanti para konsumen bisa mengupgrade rumah ini menjadi rumah mewah sebenarnya ke depannya. Nah, ini kan kita bisa lihat di belakang ini bisa tambah sebenarnya 1, 2, 3, 4 kamar lagi sebenarnya. Ya, kalau yang mau punya anak banyak, Pak. Nah, yang ketiga itu bisa sekalian investasi di tanah. Seperti itu. Investasi tanah, karena tanah kita masih terjangkau, harganya 2 jutaan. Sedangkan di Serpong kan udah 13-18 juta. Gitu. Gitu kira-kira. Tadi Pak Saldi bilang cicilannya bahkan 1,6 juta per bulan, Pak. Ya, Pak? Itu KPR 20 tahun kira-kira. 15-20 tahun. 15-20 tahun. Iya. Artinya sehari itu paling sekitar 50 ribuan ya? Iya. 50 ribuan. Betul. Itu uang minum kopi saya, Pak. Jadi kalau istilahnya saya atau para milenial saya nggak ngopi sehari itu bisa di rumah ya? Bisa, betul. Itu emang harus kita upayakan, Pak. Kalau beli rumah kan emang nggak murah-murah sekali, tapi harus dipaksakan. Memang kita harus sacrifice sedikit lah, seperti itu, ya kan? Tapi nanti kalau kita sudah punya rumah, ya semuanya udah tidak sama lagi, ya kan? Kita udah akan berubah. We will change lah if we have the property seperti itu. Dan Pak Saldi tadi sebutkan harga tanah di sini masih 2 juta sampai 2,5 juta per meter. 2 juta sampai 2,5 juta. Sedangkan ya mungkin nggak jauh dari sini harganya udah 13 juta ya. Betul, gitu. Betul. Artinya tuh Pak, itu masih ada potensi untuk kenaikan harga. Karena kalau kita nggak ambil barang sekarang, inflasi itu kan cepat sekali. Kalau kita tabung di bank sekarang, bunganya 4%. Tapi kalau ini kita 2 juta tanah, sedangkan Serpong udah 13. Ya kemungkinan itu tanah itu akan terus naik, beranjak naik 2 juta. Mungkin 2 tahun lagi kalau nanti infrastruktur udah jadi bisa 4 juta per meter kemungkinan. Seperti itu. Jadi kita mengandalkan memang investasi. Kapan lagi kita punya uang, kita tabung bertahap, ya, tapi kita nanti akan menikmati keuntungan yang sangat signifikan, Pak. Dibandingkan kita nggak investasi rumah, uang kita ya segitu-segitu aja. Iya kan? Seperti itu, Pak. Dan nanti pada waktunya bisa jadi nggak kebeli ya, betul, karena kenaikan harga yang begitu cepat itu. Betul. Banyak teman-teman saya begitu, Pak. Nabung dulu dah buat nanti bayar DP-nya. Pas DP kekumpul, naik lagi harga rumahnya. Iya, betul, Pak. Makanya memang kalau untuk investasi rumah itu harus membeli saat progres pembangunan. Apalagi saat harga perdana sedang dipasarkan, baru dipasarkan, itu saatnya membeli memang. Dan ini kan harga perdana nih, Pak. Harga perdana. Dan memang masih taraf, ini kita akan cepat kok bangunnya ini. Memang sekarang masih perapian lahan, ya, pembangunan marketing office, persiapan lahan, pembangunan TOD, itu. TOD, Transit Oriented Development. Betul, Transit Oriented Development. Kota Podomoro Tenjo, the next Serpong. Betul, Pak. Itu visi kita. Dan itu tentu menjadi satu alasan bagi calon pembeli untuk semakin ingin membeli produk di Kota Podomoro Tenjo. Pak, boleh dijelaskan sedikit, Pak, tentang dari pemilihan lokasi dari area ini, Pak? Seperti aksesnya, luasannya, dan lain-lain. Atau planning dari Bapak itu seperti apa gitu? Ya, memang kita kalau memilih lokasi itu nggak asal-asalan. Kita lihat future development-nya seperti apa. Nah, kebetulan Pak, saat ini kan memang udah lama kita kembangkan. Cuma memang ini produk yang kita luncurkan saat pandemi nih, saat pandemi. Nah, ini lokasi kita itu persis di perbatasan antara Kabupaten Bogor, Tangerang, Banten. Nah, itu memang pertumbuhan ekonomi dari kabupaten-kabupaten ini merupakan cukup yang paling tinggi di Indonesia itu. Bogor, Tangerang, ya, Banten. Nah, itu yang pertama lokasinya ya dari situ. Yang kedua juga aksesibilitasnya, Pak. Jadi Tenjo ini satu juga tadi selain dekat dengan Serpong ya, sekitar 25 km lah.
nanti naik tol, tapi juga itu dilalui oleh jalur KRL, Pak. Jalur KRL yang dari Tanah Abang, ya, terus Palmerah, terus nanti ke Jurangmangu, Bintaro, terus ke Cisauk, sampai ke stasiun Tenjo dan Tiga Raksa. Nah, itu kawasan kita itu persis dilalui KRL dan di antara Tiga Raksa dan stasiun Tenjo. Nah, yang pertama itu lewati jalur KRL. Yang kedua, kita akan lagi menunggu ya pembangunan jalan tol Serpong Balaraja. Nah, ini sedang dibangun oleh pemerintah kita, Pak. Ya. Nah, itu dari BSD itu ya, dari Serpong itu langsung menuju ke Balaraja. Nah, itu nanti keluar di tol gate Cileles sekitar 2 km, langsung masuk ke Kota Podomoro. Nah, jadi sebuah properti itu, Pak, kalau dilalui satu aja akses itu, Pak, kalau bisa jalan tol atau kereta, itu udah luar biasa. Tapi ini dua-duanya kita dilalui. Jadi kita punya keuntungan advantage yang luar biasa. Sehingga nanti kalau untuk konsumen Kota Podomoro ya, tidak perlu bawa mobil saya rasa. Karena dia dari rumah ya, jalan ke TOD, ya ke stasiun kereta, mereka taruh pedanya di TOD kita, Transit Oriented Development itu ya. Terus mereka naik kereta sampai ke Jakarta. Nah, itu jaraknya kita ukur sekitar 40 sampai 50 menit saja ke Jakarta itu. Bahkan lebih cepat, Pak. Saya kalau tinggal di daerah barat Jakarta saat ini, Pak, menuju kota itu juga bisa lebih dari 45 menit, Pak. Iya, kalau naik mobil ya. Kalau naik mobil. Iya. Apalagi kan sekarang KLL kita, kereta kita nggak kalah loh sama Singapura ya, bersih, udah nyaman banget, nyaman, AC, sejuk, bisa tidur ya. Sampainya cepet, pulang kita jalan olahraga, Pak. Asik. Ya kan? Memang hidup ini jadi lebih nyaman. Nah, itu juga menjadi salah satu memang favorit dari para pembeli rumah kita, konsumen rumah kita yang benar-benar wah, ini kesempatan dengan harga yang sangat terjangkau itu 200 jutaan aja. Betul. Gitu. Atau tadi 50 ribuan per hari malah. Iya, iya. Sekarang memang saat pandemi ini orang tidak terlalu memusingkan lokasi yang harus di tengah kota, Pak. Jadi mereka lebih yang penting terjangkau dulu. Yang penting kita saat ini punya rumah dulu, Pak. Gitu. Supaya nanti waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan, kalau kita udah punya rumah itu sudah tanah kita ini udah bekerja untuk kita menghasilkan uang. Betul nggak, Pak? Gitu. Dengerin tuh, bekerja untuk kita tanahnya. Iya, itu tanah produktif sekali. Jadi mereka tuh tanah tuh sebagai leverage gitu loh. Ya, kita nggak perlu untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat, 100 kali lipat, Pak. Investasi ya. Kita nggak perlu menanam full 200 juta, nggak perlu. Kita hanya cicil. Betul. Baru 10%, kita tinggal tidur aja cicil, ya kan? Sedikit demi sedikit. Tapi nanti tanah kita sebenarnya berkembangnya lebih cepat. Karena ada pembangunan tadi. Karena ada pembangunan seperti itu. Saya pikir akibat dari pandemik ini kan juga merubah lifestyle kita ya. Jadi kita bisa Zoom meeting, semua serba online. Sehingga jarak udah bukan masalah, itu yang pertama. Kemudian kalau saya lihat potensi dari desain rumah ini masih begitu luas untuk bisa tumbuh. Itu sangat memungkinkan misalnya kita bikin office at home gitu kan. Ada ruang kerjanya. Betul, Pak Sidi. Yang penting kan Wi-Fi connection-nya bagus gitu Iya. Nah, ini Pak Sidi arsitektur Feng Shui yang luar biasa nih. Saya pengen denger nih Pak Saldi sudut pandang Pak Sidi tentang proyek kota Podomoro Tenjo ini, Pak. Gimana, Pak? Seperti yang tadi saya uraikan ketika kita membahas kawasan keseluruhan gitu ya. Jadi secara keseluruhan dari kacamata praktisi Feng Shui ngelihat sebuah kawasan itu tentu nomor 1 kita akan perhatikan akses masuk ke kawasan. Itu merupakan titik penting dari sebuah kawasan. Kemudian yang secara alamiah ada di kawasan yang kita perhatikan antara lain water body tadi. Ada dua danau di mana letaknya secara kaidah Feng Shui pas, yaitu terletak di utara dan di timur.
Dan ini kan given ya Pak dari sononya ya. Iya, secara alamiah seperti itu nggak bisa kita lakukan secara individu gitu ya. Jadi itu adalah given hokinya kawasan ini gitu ya. Existingnya udah begitu. Muncul ada mata air di tengah kota Podomoro ini gitu. Jadi itu yang nggak bisa diotak-atik secara individu gitu. Nah, kemudian begitu masuk ke unit dengan luas tanah 160 meter itu sangat fleksibel sekali untuk dikembangkan untuk mendapatkan fungsi yang tepat. Jadi kalau kita antara penghuni dengan rumah itu fungsinya klik, maka si penghuni tadi itu bisa perform bagus gitu ya. Dan dia cenderung betah di rumah. Gitu. Kenapa? Karena kalau fungsinya bagus, efeknya antara lain nomor satu pasti keharmonisannya bagus. Rumahnya dia betah dengan rumahnya karena dia klik gitu ya. Dia klik maka dia betah di rumah, performance well, sehingga secara finansial juga tidak terganggu. Jadi kalau di pandemi ini ada orang yang ngerasa tinggal di rumah serasa di penjara, itu indikasi ini rumahnya ada yang nggak pas nih. Tapi kalau dia pas, kita udah jalanin setahun ya di work from home gitu kan. Nah, kalau ada yang ngerasa nyaman-nyaman aja dengan work from home, itu indikasi bahwa fungsinya udah pas, bagus gitu ya. Jadi sangat mudah kita melihat hal itu. Nah, dengan potensi lahan yang luas ini, kita sangat dimudahkan untuk menambah ruang kerja yang klik dengan si penghuni gitu kan, sehingga kalau klik keharmonisannya bagus, kesehatannya bagus. Dengan modal ini tentu dia akan kerja juga dengan nyaman sehingga penghasilannya akan meningkat gitu ya. Jadi efek domino dari rumah dengan fungsi yang bagus seperti itu, Pak Lokcai. Iya, jadi lokasi ini udah given by nature ya Pak, udah. Betul. Ini bagus nih fungsinya nih ya. Iya. Dengerin tuh, fungsinya bagus ya. Makanya, walaupun work from home karir bisa naik terus ya. Nah, betul. Dengerin tuh. Jadi kalau fungsinya bagus Pak, biasanya tidak terganggu dengan krismon, pandemi, no problem. Gitu, seperti itu. Dan itu saya alami. Ketika krismon 98, saya nambah karyawan Pak. Iya. Krisis jadi opportunity. Iya. As long as we prepare. Iya. Kita harus prepare gitu. Apalagi nih Pak yang menurut Pak Saldi ini bisa mendongkrak penjualan ini sampai fenomenal. Nah, tadi memang selain konsep rumah ya, aksesibilitas, fasilitas infrastruktur ya. Nah, itu ada lagi saat ini the first concept in Indonesia, yaitu adalah green belt concept. Nah, ini kita sacrifice lahan kita nih, Pak Lokcai. Jadi kita memberikan taman ya, tapi panjang sekali, sekitar 2,5 kilometer dari utara ke selatan. Sehingga nanti pas orang pulang dari Jakarta, naik kereta, turun di stasiun, mereka nggak perlu jalan di jalan raya, Pak. Mereka jalan di green belt itu dengan nyaman, ya. Atau bisa berolahraga pada saat weekend, ya, bersama keluarga, seperti itu. Jadi emang konsep green belt kita ini pertama di Indonesia. Dan samping itu juga tadi yang Pak Sidi bilang, memang kita udah ada mata air nih Pak, danau. Danau kita yang di tengah sama yang di depan. Seperti itu, juga di ujung selatan itu kita ada sungai mengalir. Sungai mengalir, jadi banyak air ya Pak Sidi ya. Jadi kalau ada air, ya ada kehidupan artinya. Dan juga pintu gerbang kita itu hanya 2 km dari Tol Serpong Balaraja. Ya, jadi udah sangat dekat. Aksesibilitasnya, ya, fasilitasnya, dan terakhir ya tadi yang saya katakan clubhouse kita itu merupakan premium clubhouse, ya, bukan sembarang clubhouse nih Pak Lokcai. Kalau biasa clubhouse kan hanya kolam renang sama fitness ya. Kalau ini enggak, ada co-working space-nya. Jadi kalau misalnya agak bosan, misalnya work from home dari rumah, bisa di sana. Working space sama teman-teman, kumpul, ada lounge-nya. Terus juga kalau misalnya ada ulang tahun, Pak, bisa di situ ada multifunction ballroom-nya. Kalau misalnya udah bekerja di situ, agak bosan, kita mau refreshing, ada namanya playground-nya. Playground tapi ini untuk dewasa, Pak.
Jadi ada biliarnya, ada dart, ada soccer, table soccer seperti itu. Jadi nyaman sekali dan ada juga private cinema kita. Jadi nggak perlu, sekarang kan kalau pandemi bioskop lagi pada tutup nih. Ya. Tapi nanti ada private cinema yang bisa jauh-jauh ya. Bisa santai di situ, ajak teman-teman seperti itu. Jadi bisa gaya hidupnya walaupun di Tenjo ya. Tapi living in style-nya bisa jalan. Seperti itu. Fasilitasnya luar biasa ya Pak? Iya, fasilitasnya memang fasilitas premium Pak. Sebenarnya ini kalau rumah 200 sampai 700 juta nggak sebanyak inilah fasilitasnya. Seperti itu. Kalau nggak salah Pak, rencana tol tahun 2024 ya, 24, betul. Itu udah tercantum di dalam peraturan pemerintah. Ya, udah ada di dalam peraturan pemerintahnya, sudah ada itu. Berarti pasti akan dilaksanakan pembangunannya pasti. ya. Dan sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai dikerjakan. Artinya 3 tahun lagi ini harganya akan harusnya begitu Pak, ya. Beli sekarang. Iya. Harusnya begitu. Ya. Lalu Pak, kalau kita kan zaman sekarang ini kan butuh ya ruang terbuka hijau, internet, terus fasilitas-fasilitas pendukung untuk yang tadi Bapak sebutkan. Internetnya sendiri gimana Pak rencananya Pak? Nah, itu memang tadi yang Pak Sidi info saya juga ya waktu di Makassar. Itu penting sekali Pak ya buat anak muda, milenial, apalagi zaman sekarang ya. Nah, kita sudah masuk, itu nanti ada jaringan fiber optik juga. Ya, nanti juga kita tarik, tinggal instalasi wifi internet itu harusnya sudah standby, sudah bagus, seperti itu. Terus juga instalasi listrik, air, kita sudah masuk PAM nih Pak. Kita sudah akan MOU dengan PAM Indonesia ya, PAM Indonesia kita akan masuk. Terus juga ada water treatmentnya juga dengan secara baik ya dikelola, dan juga jaringan listrik itu untuk rumah premium itu sudah di underground. Tapi khusus rumah deluxe memang masih di atas. Yang harga 200 juta masih di atas. Seperti itu, Pak. Yeah. Jadi sudah lengkap sekali. Mantap ini. Jadi WFH udah nggak masalah lagi cari signal ya, Pak ya. Oke. Iya. Pak Saldi, ini kan zaman pandemi ya. Iya. Kok ini Pak Saldi dan tim bisa menjual ini dengan sangat sukses luar biasa? Itu gimana cara menjualnya, Pak? Ya itu memang pertama-tama emang anugerah Tuhan juga ya, semuanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua, memang ini terjadi perubahan besar-besaran Pak dari strategi kita ini. Dan kita semua belajar nih ya. Jadi ada strategi promosi kita biasanya strategi konvensional Pak. Ya, lewat koran iklan ya, media cetak ya, media elektronik, billboard. Nah, itu konvensional. Nah, ternyata konvensional ini nggak cukup kalau pandemi ini, karena orang sudah tidak ke mall ya, kalau pameran kan udah sepi ya. Nah, kita membelokkan 180 derajat hampir ya. Kita mencoba yang pertama adalah digital marketing. Ya, digital marketing memang itu udah fokus dan kita hampir semuanya ke situ sekarang. Jadi mulai dari pertama NUP, kan kita ada reserve dulu sebelum pemilihan unit. Kita NUP itu NUP-nya sudah online, Pak. Jadi orang di Papua, di Timor, di Maluku itu bisa langsung reserve unit penjualan kita. Langsung di website tinggal pencet ya, tinggal klik bit.ly booking.Kota Podomoro Tenjo, bisa langsung isi form di situ dan langsung ada NUP. Nah, sehingga NUP kita itu langsung masuk begitu besar ternyata minatnya. Di samping tadi yang kita paparkan semua kelebihan-kelebihan kita, dan juga tentunya semua orang sekarang sangat mempercayai developer yang kredibel. Ya, developer kredibel itu Agung Podomoro. Kita sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun. Jadi memang kita udah mencapai skala ekonomis, Pak. Jadi membangun bisa lebih sedikit lebih murah, ya. Terus pengalaman kita seperti itu. Gitu kalau Cai.
Terima kasih, Pak. Jadi memang dipercaya sekali lah. Nah, ya. itu developernya siapa itu penting sekali. Iya, iya. Oke, Pak Zaldi, sebagai pembeli kan kita concern tuh Pak mengenai legalitasnya tuh gimana ya Pak? Iya, iya, iya. Ya itu kelewatan nih Pak. Itu padahal paling penting ya Pak. Betul. Oke Pak Sidi, jadi legalitas kita memang sudah clear and clean. Jadi kita sudah memiliki sertifikat HGB Pak. Ya, nanti setelah pembeli memiliki unit, setelah dibangun, akte jual beli itu menjadi sertifikat hak milik. Seperti itu. Jadi intinya udah tenang nih Pak, ya. Ya, jadi sertifikat ya, betul. aman ya. Sertifikat kita sudah under developer sertifikat HGB. Aman. Ya, yang bisa dikembangkan menjadi sertifikat hak milik. Jadi aman Pak, ya, bisa tidur tenang, tinggal melihat investasinya berkembang tiap hari. Tadi Pak saya ngelihat green bed-nya begitu panjangnya 2,5 kilo lebih ya, gitu ya Pak. Konsultan landscape-nya siapa tuh Pak? Oh iya, iya. Ini semua pertanyaannya benar-benar arsitektur ya Pak ya. Iya, iya. Ya pertanyaan yang bagus sekali Pak Sidi. Jadi kita memang Agung Podomoro punya kelebihan juga Pak di desain arsitektur landscape. Ya, jadi kita juga kolaborasi ya dari internasional ya dan juga dari internal kita. Dari internasional itu kita dari Palmscape Pak, Singapura. Nah, Palmscape Singapura juga sudah merancang beberapa garden sangat terkenal lah di dunia. Nah, ini Palmscape ini merancang tadi Pak, green belt-nya, terus daerah TOD, terus daerah perumahan kita, perumahan klaster-klaster kita seperti itu. Jadi sangat bagus nantilah ininya lah, gerbangnya seperti itu. Ya. Jadi memang harga 200 jutaan tapi didesain oleh arsitektur internasional, Pak. Luar biasa. Jadi ini nggak cuma beli rumah nih, Pak. Ini beli kota sepertinya ya. Betul, Pak. Investasi yang luar biasa sekali ini, saya rasa. Iya. Betul. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan dari cerita kita hari ini, Pak. Lokasinya bagus. Iya. Dari sudut pandang Feng Shui juga udah bagus. Iya, ya. Betul. Developernya nggak usah diragukan lagi ya. Udah 50 tahun lebih. Iya, Agung Podomoro. Berapa puluh tahun, Pak? 51 tahun. 51 tahun. Umur saya aja belum 51 tahun. Jadi bisa percaya sama developernya. Iya. Terus internetnya fiber optik. Iya. Fasilitas ruang terbuka hijaunya juga luas sekali. Ada green belt yang sangat menarik dan dirancang oleh konsultan internasional. Ya, itu perlu catat. Ya, karena buat kita yang suka sama fasilitas outdoor, apalagi masa-masa seperti ini ya, ini suatu fasilitas yang sangat menarik dan harus kamu cari pada saat mencari sebuah hunian. Dan terlebih lagi ini harganya sangat menarik dan sangat kompetitif. Yang membuat saya kaget, beberapa hari lalu saya dengar penjualannya 1.300 unit, tapi nggak nyampe 1 minggu, saya baru saja dengar dari Pak Saldi sendiri, udah menyentuh 1.400 ya Pak ya? Betul, betul. Jadi segera klik ke link sini, kamu jangan sampai kehabisan. Jadi buat kalian yang sedang mencari rumah, ini suatu kesempatan yang harus kalian ambil secepat-cepatnya. Kota Podomoro Tenjo, The Next Serpong.